Bapak Ibu Saudara-saudari ku minta kasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Daniel pasal yang ke-1 ayat yang ke-17. Demikian firman-Nya. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Tuhan memperlengkapi orang beriman. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup di tengah lingkungan sosial yang kotor seringkali membawa tantangan yang tidak mudah bagi setiap umat Tuhan. Tatkala kita tidak ikut menjadi kotor, maka kita akan berhadapan dengan banyak orang yang akan menjadi musuh kita. Artinya, saat kita masuk di lingkungan kerja yang korup, jika kita tidak ikut korupsi, maka sudah dapat dipastikan bahwa kita akan berhadapan dengan teman-teman kerja yang akan terus memusuhi dan berusaha menyingkirkan kita. Oleh karena itu, tak jarang umat Tuhan memilih untuk ikut larut dalam kekotoran tersebut. Daripada dimusuhi dan kehilangan pekerjaan, lebih baik ikuti saja pola yang sudah ada di lingkungan tersebut. Akhirnya saudara-saudara, kita meninggalkan prinsip-prinsip iman dan mengabaikan tanggung jawab untuk menjaga kekudusan hidup kita atau menjual iman kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, namun bagi hamba Tuhan yang namanya Daniel, dan begitu juga Hanaya, Misael, Azaria adalah beberapa orang di antara sekian banyak penduduk Israel yang dibawa ke Babel untuk dijadikan tawanan. Hal itu tidak berlaku. Mereka tidak berupaya menutup-nutupi keyakinan di hadapan banyak orang, termasuk kepada pemimpin pegawai istana. Daniel dan ketiga temannya hidup di lingkungan yang setiap hari syarat dengan pesta pora dan hawa nafsu. Tetapi sejak menjejakkan kaki di lingkungan istana, Daniel berketetapan hati untuk tidak hanyut dalam pola hidup istana, berani menolak dosa, tidak mau menyembah kepada raja meskipun nyawa menjadi taruhannya. Bahkan dari hal yang terkecil, sekalipun soal makanan, ia tidak mau memberi celah bagi tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, oleh iman yang teguh, Allah mengaruniakan kepadanya kasih sayang dari pemimpin istana. Dan selain itu, Allah mengaruniakan kepada keempat orang itu pengetahuan, kepandaian, dan hikmat. Artinya Tuhan akan selalu memelihara setiap orang yang menjaga iman dan yang tidak menjual imannya oleh dikarenakan hal-hal duniawi. Pada awalnya saudara-saudara, Daniel hanyalah seorang tawanan yang dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel. Namun ia bersama 3 orang rekannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetap mempertahankan jati dirinya sebagai umat Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, hidup benar di mata Tuhan sehingga mereka mengalami promosi dari Tuhan. Dan seorang tawanan menjadi pembantu raja di negeri asing. Dari Raja Nebukadnezar, Belsyazar, sampai Darius. Daniel diangkat menjadi orang kedua setelah raja, membawai 120 pejabat setingkat gubernur. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan di zaman ini jarang ditemukan orang yang demikian. Kebanyakan orang ikut-ikutan dan terbawa arus dunia ini. Tidak berani menolak dosa, malah tenggelam di dalamnya. Melalui sapaan saat ini saudara-saudara, kita diajak untuk mampu seperti ikan laut yang hidup di air asin. Tapi ikan-ikan itu tidak terkontaminasi menjadi asin. Demikianlah hidup kita saudara-saudara. Mari kita jaga iman kita apapun yang terjadi. Ingatlah,
Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara serta mempersenjatai orang-orang yang tetap menjaga imannya pada Tuhan. Pertanyaannya, sudah bagaimana iman kita selama ini? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan, mari Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu bagi setiap orang pendengar dimanapun berada. Sehingga mereka Tuhan mampu menjaga imannya, mampu tidak menjual imannya apapun yang terjadi. Bapa di surga, izinkan melalui kebenaran firman-Mu ini, setiap pribadi yang mendengarkan yang beroleh kekuatan ketika mereka lemah, ketika mereka sakit, mereka beroleh kesehatan, ketika mereka mendapatkan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar, karena memang tidak ada mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa pada pagi hari ini untuk Itoku, Mama Ella, Mama Roma, begitu juga adikku Herman Tono. Mari Tuhan jaga, Tuhan campur tangan, sehingga mereka semakin dipulihkan dalam kesehatannya. Hamba-Mu juga Tuhan berdoa pada pagi hari ini untuk setiap jemaat hamba-Mu yang Kau percayakan kepada hamba-Mu ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Berikan kesehatan dan sukacita serta damai sejahtera, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk seorang ibu Burma Nurung yang ada di Batam. Engkau berkati Tuhan rumah tangganya, Engkau berkati pekerjaannya. Izinkan Tuhan keluarga itu mampu memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui hal jasmani maupun rohani. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan setiap pribadi yang mengenal hamba-Mu, baik melalui pengumuman marga dan pengumuman STM. Mari Engkau balut bungkus dengan kasih. Begitu juga keluarga dari hamba-Mu ini yang jauh dan dekat. Biarlah lingkupan sayap-Mu yang penuh damai selalu mengayomi setiap pribadi, sehingga kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.